Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah cawan penderitaan, jalan kerendahan hati dan kunci kemuliaan di mata Allah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 20 ayat 20 sampai ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaan Mu, seorang di sebelah kanan Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri Mu." Namun, Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapa-Ku." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 20, ayat 20 sampai ayat 23, mengenai cawan penderitaan dan kemuliaan bersama Kristus. Di dunia ini, banyak orang mengejar kemuliaan dan kehormatan. Media sosial dipenuhi dengan orang-orang yang ingin diakui, dihormati, dan dihargai. Namun, Yesus mengajarkan jalan yang berbeda. Dalam Matius 20, 26-28, Yesus berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba." Yesus sendiri memberi teladan dengan meminum cawan penderitaan demi keselamatan dunia. Ketika Ibu Yakobus dan Yohanes meminta agar anak-anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kemuliaan, Yesus bertanya, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Cawan ini melambangkan penderitaan, pengorbanan, dan kehendak Bapa yang harus diterima dengan taat. Yesus menunjukkan bahwa kemuliaan sejati dalam kerajaan Allah bukan tentang kedudukan, tetapi tentang kesediaan untuk menderita demi kehendak Tuhan. Ada 3 poin utama dalam pengajaran Kristus ini. Pertama, cawan penderitaan adalah jalan kemuliaan yang dipilih Yesus. Yesus tidak mencari kemuliaan duniawi, tetapi ia merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan sejati datang melalui penderitaan dan pengorbanan. Ketika kita menghadapi penderitaan karena iman kita sedang berjalan di jalan yang sama dengan Kristus. Kedua, kerendahan hati adalah nilai inti kerajaan Allah. Dunia mengagungkan kekuasaan, tetapi dalam kerajaan Allah, yang terbesar adalah yang melayani. Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai teladan bagi pengikutnya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati dan meneladani Yesus dalam melayani orang lain. Ketiga, kesetiaan kepada Kristus adalah kunci kemuliaan di mata Allah. Kemuliaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian duniawi, tetapi dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Roma pasal 8, ayat 17 mengatakan, bahwa kita akan dimuliakan bersama Kristus jika kita menderita bersamanya. Meskipun sulit, ada sukacita dalam ikut menderita bersama Kristus. Aplikasi praktis untuk merespon firman Tuhan ini. 1. Kita harus mengevaluasi motivasi kita dalam mengejar kemuliaan. Apakah kita mengejar kemuliaan dalam bentuk pengakuan manusia atau kemuliaan Allah? 2. Kita harus hidup dalam kerendahan hati, dalam melayani orang lain. Seperti Yesus, kita dipanggil untuk menjadi hamba bagi sesama. 3. Kita harus siap menghadapi penderitaan, sebagai bagian dari pemuridan Tuhan. Jangan takut menghadapi kesulitan, karena itu adalah bagian dari perjalanan iman kita. Sebagai penutup, ingatlah bahwa kemuliaan sejati hanya ditemukan dalam mengikut teladan Yesus, yang merendahkan diri dan taat sampai mati. Jalan menuju kemuliaan dalam kerajaan Allah bukanlah melalui kekuasaan, tetapi melalui pelayanan dan pengorbanan.
Marilah kita hidup dengan kerendahan hati, siap meminum cawan penderitaan Tuhan, karena kemuliaan sejati menanti kita di surga, dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesusku, dengarkanlah doaku ini. Dalam gelapnya jalan hidupku, aku ragu, aku takut Tuhan. Mengapa beban ini begitu berat? Kau panggilku memikul salibmu. Ajarku Tuhan untuk setia meminum cawan kasih-Mu. Walau derita menyapa hidupku, aku berserah dalam rencana-Mu. Kini ku tahu arti panggilan-Mu. Jalan salib adalah jalan hidup. Bukan kuasa, bukan kehormatan, tapi melayani dengan kasih-Mu. Ajarku Tuhan untuk setia meminum cawan kasih-Mu. Walau derita menyapa hidupku, aku berserah dalam rencana-Mu. Hatiku kini dipulihkan, ku serahkan semua bagi-Mu. Dalam kerendahan hati, aku melangkah menuju kemuliaan sejati. Ajarku Tuhan untuk setia meminum cawan kasih-Mu. Walau derita menyapa hidupku, aku berserah dalam rencana-Mu. Dalam jalan-Mu ku temukan kasih-Mu. Dalam salib-Mu dan kemuliaan-Ku, aku berdoa, amin, amin, amin. Hatimu ku temukan kasih-Mu. Dalam salib-Mu dan kemuliaan-Ku, aku berdoa, amin.